Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul PPN dan PBB yang beranggotakan saya Diaksa Rizky Wijaya NIM 411909, Weni Ida Jusnaya ini dengan NIM 411915, Muhammad Rizal dengan NIM 411929, dan Alia Mufrodah dengan NIM 411931. Untuk yang pertama yaitu subjek pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subjek pajak meliputi satu, yaitu pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, seperti PPN terutang pada saat subjek pajak, PKP melakukan penyerahan barang kena pajak, PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak, PKP melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, PKP melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan PKP melakukan jasa kena pajak. Kemudian kemudian yang kedua yaitu bukan pengusaha kena pajak. PPN terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu impor barang kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek diatur sebagai berikut. Salah satunya yaitu jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka subjek pajak yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Diaksa Rizky Wijaya mengenai objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor BKP. Yang ketiga ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam ada ekspor BKP berwujud oleh PKP. Yang ketujuh ada ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan ada ekspor BKP. Materi selanjutnya yaitu objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Item-item yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan, lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, yaitu jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta menara. Kemudian dikecualikan dari objek pajak PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang 1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang keempat, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang keenam, digunakan oleh badan yang atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, mekanisme pajak pertambahan nilai atau PPN. Mekanisme pemungutan pajak sesuai dengan PMK nomor 85-PMK-03-2012 tanggal 6 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah 1. Mekanisme pemungutan PPN yang pertama dan wajib adalah rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada BUMN. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPN yang kedua adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan. Yang keempat adalah dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Demikian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian mekanisme pajak pertambahan nilai yang kelima adalah faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang keenam adalah SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos. Dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. 7. Mekanisme pemungutan PPN yang terakhir adalah faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. Kemudian tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN menurut pasal 7 nomor 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tarif PPN sebesar 10%. Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean atau impor, BKP penyegaran, JKP di dalam daerah pabean atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kedua, tarif PPN sebesar 0%. Tarif 0% dikenakan atas sektor atas ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Dasar pengenaan pajak DPP PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Yang pertama, harga jual. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji,
dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Yang kedua, penggantian. Penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti jasa tersebut. Nilai impor. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pabean untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk diekspor, yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang tidak dibuat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN. Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kemudian, tarif pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut, yaitu pajak pertambahan nilai sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Perhitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Perhitungan ini dilakukan oleh 1. Pengusaha jasa pengiriman paket. Yang kedua, pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata. Yang ketiga, pengusaha pabrikan emas. Yang keempat, pengusaha jasa pengurusan transportasi. Perhitungan pajak bumi dan bangunan. Besarnya PBB dihitung dengan cara mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana diformulasikan sebagai berikut. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali NJOP dikurangi NJOPTKP. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dasar pengenaan pajak adalah: yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. NJOP ditetapkan setiap periode tertentu, misalnya 3 tahun. Kecuali untuk objek pajak tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. NJOP PBB P2 ditetapkan oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Apabila kabupaten atau kota belum menetapkan sendiri NJOP, dapat menggunakan acuan penetapan NJOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/MPK.03/2010 lampiran 2 atau klasifikasi NJOP untuk objek pajak sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak, selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan Perda atau peraturan daerah. Contohnya, NJOPTKP Kabupaten X adalah 12 juta, sedangkan Kabupaten Y adalah 10 juta. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi adalah 0,3% dan dapat ditentukan secara bervariasi sesuai dengan masing-masing daerah yang ditentukan dalam peraturan daerah atau Perda. Contohnya, Kabupaten X menetapkan tarif PBB secara bergradasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 500 juta, tarifnya adalah 0,12%. Untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, tarifnya 0,14%. Dan untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar, tarifnya 0,24%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.